Napur uyanong segara sing ana artine paran-paran padha kaya lapur langit menasi geni ya sing ana lekas putuse kaya welasun iki nang rika nono putus-putuse tapi kaya dene kandang ditapus selise welas ison sing rika kabeh wis suwe dinggo paran ngrakeni manuk miber nang kene ison duwe sekudang welas duwe sekudang ngasih dinggo paran make kolet liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Viniari Yupatmi, ibu rumah tangga yang berkeinginan sukses dari rumah saja. Karena videonya lumayan panjang, di awal aku mau menyapa dulu. Hai Mbak Yu, pemirsa Raya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, semua urusannya dilancarkan dan apa yang dicita-citakan itu dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Raya, di video ini aku nunjukin kegiatanku yang merenovasi atau mendekor teras rumahku yang dulunya itu gersang, kering, gak ada hiasan sama sekali. Aku pengen ngasih tanaman gantung. Di sini aku pakai pot gantung dari Suwarna Ideas yang udah aku sematkan di situ ya. Untuk link tokonya Oren tuh bisa, kalau misalkan teman-teman mau menghias terasnya coba pakai pot gantung ini, bisa langsung kunjungi tokonya itu karena aku rekomendasi banget pot gantungnya ini tuh keren, unik, dari sabut kelapa gitu loh, dan harganya itu juga murah, dijamin packingnya mantep kok ya. Nah ini aku isi dulu sama metan, dimana untuk video pembuatan metan racikan andalanku itu udah aku sematkan di video di atas tuh ya, yang linknya. Kalau misalkan pengen tahu gimana cara aku meracik metan, boleh banget diklik videonya. Nah untuk malam harinya ini aku buka juga paketan bunga-bunga hias gitu dari toko yang ada di Malang ya. Aku milih toko yang di Malang karena menurutku orang-orang di sana itu udah terbiasa merawat tanaman. Kalau misalkan untuk mengirim pengiriman jauh ya menurutku bakal aman, dan terbukti aman banget tuh. Ini sekitar hampir 1 minggu lah ya dikirim, tapi tetepan seger tuh ya. Jadi di bawahnya itu kan ada akarnya, itu diamankan akarnya nggak sampai kepotong kan, soalnya kalau tanaman akarnya dipotong tuh pasti nggak bisa hidup gitu. Nah di bawahnya akarnya itu ditutup pakai polybag, terus ditutup pakai plastik wrap warna hitam, terus untuk daun-daunnya ditutup pakai kertas lagi, itu seperti yang aku tunjukin sebelumnya itu loh ya. Dan akhirnya ya gimana hasilnya, ya tetap seger walaupun berhari-hari dalam proses pengiriman, sampai di rumahku itu tetap seger ya. Coba lihat packingnya aja itu bener-bener rapet, bener-bener aman. Walaupun tertutup, atasnya itu masih dikasih ventilasi sehingga masih ada sirkulasi udara. Itu yang menyebabkan daun-daunnya tetap seger. Jadi selain aman, daun-daunnya tuh nggak benyek karena lembab tuh. Jadi aku pesen ada daun mint, ada daun salam, ada bunga lavender, ada pokoknya banyak banget deh. Nah itu tuh link tokonya. Yang mau belanja tanaman sayur, tomat, cabai, tanaman hias seperti aku ini, kemudian ada daun salam, daun jeruk, pokoknya lengkap deh. Dikunjungi aja, dikepoin aja tokonya, silakan pesen. Harganya juga amat sangat worth it lah ya kalau menurutku, dengan packing serapi itu, dengan hasil seseger ini walaupun sudah beberapa hari jarak antara Malang dan Jombang. Kalau misalkan teman-teman rumahnya di luar Pulau Jawa kemudian masih tetap pengen pesen di toko ini, bisa aja chat dulu ya di sellernya dan bilang posisinya teman-teman gimana, dan aku yakin pasti sellernya itu bakal kasih solusi terbaik misalkan pengiriman itu di luar pulau.
Yes, otomatis aku beli 8 macam tanaman gantung itu ya dari toko ini. Itulah kenapa aku sangat merekomendasikan. Bukan di endorse ya, ini aku beli. Kenapa aku kok sampai ngerekomendasikan toko ini tuh di videoku ini? Ya karena emang aku sangat merasa berterima kasih. Soalnya sebelum beli di toko ini tuh aku ada beli beberapa tanaman hias itu di toko lain dan masih satu lokasi, satu kabupaten di Jombang. Aku kan orang Jombang ya. Pengirimannya dari Jombang Selatan, rumahku di Jombang Utara. Hanya sekitar 3 hari tanamannya sampai di rumahku tuh udah kering kerontang, udah nggak bisa ditanam lagi. Aku paksa tanam dalam waktu 3 minggu pun dia nggak numbuh. Berarti kan dari situ aku menyimpulkan bahwa awareness dari seller terhadap kesegaran tanaman itu juga penting. Makanya aku memilih toko-toko yang ada di Batu Malang, pokoknya sekitaran Batu Malang lah ya, karena menurutku mereka hawanya dingin, terbiasa merawat tanaman dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti toko di luar Malang itu tidak punya kapabilitas seperti toko-toko yang ada di Malang, dan bukan berarti semua toko tanaman hias sayuran di Malang itu juga punya kredibilitas yang bagus, bukan seperti itu ya. Ini karena pengalamanku aja, beli dengan alasan satu lokasi, harapanku itu tanaman bisa seger, faktanya malah kering kerontang. Terus aku memutuskan beli yang ada di Batu Malang, hasilnya malah luar biasa. Kalau misalkan ada toko di luar Malang yang bisa menjual sayuran, tanaman hias dan lain sebagainya dengan kondisi yang bagus, berarti emang tokonya tuh keren, pelayanannya tuh bagus, awareness dari sellernya tuh oke untuk menjaga kesegaran tanaman gitu loh. Makanya tips dariku buat teman-teman kalau misalkan mau beli tanaman hias, sayur dan lain sebagainya yang mau siap tanam ya, bukan biji, baca ulasannya. Ulasan dari pembeli itu penting banget untuk dipertimbangkan. Kemudian untuk star sellernya itu juga diperhatikan. Nih coba liatin, packnya itu bagus banget. Dari polybagnya itu diuntel-untel, dikaretin, terus masih ditutup pakai plastik wrap warna hitam untuk menjaga kesegaran dari akar, sehingga ketika tanaman itu ditanam dia itu nggak terlalu stres berat. Makanya aku acungi jempol buat toko ini ya. Beberapa tanaman hias gantungnya udah selesai, lanjut aku mau menanam tanaman herbal ya. Ini ada daun mint, kemudian ada lavender, terus ada rosemary. Ini juga termasuk tanaman herbal ya. Nah, ini pertama kalinya loh aku pegang daun rosemary, mencium baunya, dan emang baunya itu wangi banget, kayak bumbu penyedap gitu ya, emang buat masak sih ya si rosemary. Terus pertama kalinya juga aku pegang daun mint. Pokoknya ini pengalaman pertama banget. Ya gimana ya, lagi demam nanem-nanem, lagi demam berkebun. Jadi kalau misalkan ketemu bibit yang siap tanam seger-seger kayak gini, aduh kebahagiaan tersendiri deh pokoknya. Kalau teman-teman gimana pemirsa Raya, Mbak Yugo, apakah ada yang punya hobi menanam seperti aku juga, atau mungkin masih baru belajar menanam seperti aku juga? Bisa banget komen di kolom komentar ya. Untuk metan atau media tanam, aku pakai campuran tanah pekarangan, kemudian ada sekam fermentasi, aku nggak punya sekam bakar, dan aku pakai pupuk kandang, aku pakai kohe kambing ya, dan juga aku pakai kokopit. Perbandingannya 1:1,5, jadi semua bahan kecuali kokopit itu perbandingannya sama. Kalau kokopit itu setengah dari perbandingan yang lain. Jadi kalau misalkan tanah pekarangnya itu 1 bak, maka kokopitnya setengah bak. Kalau misalkan tanah pekarangan 2 bak, berarti kokopitnya ya 1 bak. Ya dihitung-hitung sendiri lah pokoknya kayak gitu. Dan yang paling penting, aku pakai miracle powder untuk mengadon media tanam ini. Miracle powder dari Infarm atau serbuk hitam, dimana miracle powder itu fungsinya untuk membedah tanah, memperbaiki struktur tanah sekaligus pupuk. Dan nggak lupa aku juga pakai pembasmi jamur dari Infarm juga. Ini penting banget karena media tanam yang baru diadon itu rawan adanya jamur yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, buat teman-teman kalau misalkan pemirsa Raya ini pengen beli 2 item penting itu untuk mengadon media tanam, bisa banget langsung klik link belanjanya yang udah aku taruh di kotak deskripsi nggih. 2 hari setelahnya aku minta tolong Mas Bojo buat bantuin merapikan pot-pot tanaman gantung yang udah aku tanam sebelumnya di teras. Jadi diukur-ukur dulu sama Mas Bojo. Aku nggak tahu ini berapa jangka yang dibuat oleh Mas Bojo. Pokoknya aku minta satu sisi itu ada 4 tanaman, sisi yang lain juga ada 4 tanaman. Ngomong-ngomong, Mbak Yu, ada nggak sih di sini suaminya itu yang anti palu memalu? Nah, karena emang Mas Bojo ini setiap harinya tuh pegangnya ya mesin, jadi dia nggak mau kalau suruh malu. Paku pun dipakein mesin kayak gitu. Ya Tuhan lah, nggak tahu lah. Pokoknya aku asal nancep, asal rapi aja. Pokoknya tanamanku udah mau dia mau pakai alat apapun terserah.
gimana? Ada yang pengen menghias teras rumahnya seperti yang aku lakuin apa enggak? Kalau misalkan pengen, boleh banget kepoin link belanja yang sudah aku taruh di kotak deskripsi ya. Dulu rumahku tuh nggak ada tanaman hias sama sekali, soalnya bapakku itu kalau bersih-bersih tuh semua tanaman tuh langsung dimatiin. Oh ya, ini buat contolin, aku juga beli di Suwarna Ideas. Aku langsung beli 8 pieces karena emang murah banget. Biar kalau misalkan itu potnya digantungin nggak copot-copot gitu loh. Soalnya kalau pakai paku kan kecil ya, nempel di kayunya itu. Kalau dicantolin nanti rawan jatuh. Makanya aku pakai gantungan itu biar agak melengkung. Jadi kalau nanti permukaannya melengkung, tali dari potnya itu nggak gampang jatuh, sehingga aman. Walaupun ada hujan angin segala macam dipastikan aman ya. Alhamdulillah sudah terpasang, dan ini adalah penampakan keesokan paginya. Kan malam tuh nggak terlalu terang, ini paginya aku shoot lagi. Nah seperti ini nih, biar lebih kelihatan teman-teman, Mbak Yuku pemirsa Raya, biar lebih jelas, lebih ketok seperti apa cantolan yang aku maksud tadi malam. Cantolan bentuk S itu ya, beli di Suwarna Ideas. Link belanjanya sudah aku taruh di kotak deskripsi. Penampakan dari pot gantungnya seperti apa, terus tanamannya seperti apa. Kalau tanamannya ini ya belum panjang-panjang banget, soalnya ini masih sekitar 2 harian aku tanam dan baru aku gantungin di teras rumahku. Seperti inilah penampakannya. Alhamdulillah jadi lebih cantik. Yang dulunya nggak ada tanaman hias sama sekali, sekarang udah nambah 1-2. Selanjutnya pasti aku akan nambah tanaman hias lagi. Terima kasih yang udah nonton videoku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.